Tengah tangani sejumlah bencana di tanah air, Good People berikut pemerhati kebencanaan sekaligus analisis Basarnas, berbagi fakta terkait kewaspadaan dan penanganan bencana di tanah air. Selamat pagi Good People, sudah bersama dengan kita untuk berbagi fakta khususnya mengenai kebencanaan di Indonesia, Bapak Joshua Banjarnegara. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Puji syukur baik. Puji syukur baik Pak. Kita langsung aja nih ngobrolin tentang bencana yang lagi ada di Indonesia khususnya di akhir tahun ini. Kan lagi banyak banget Pak. Boleh mungkin dideskripsikan kepada Good People sebenarnya situasi Indonesia sekarang seperti apa sih Pak? Baik, kita lansir dari BMKG, sekarang ini kita lagi ada siklon tropis dan juga perubahan cuaca. Cuacanya ekstrim, dari yang mulai panas tiba-tiba langsung hujan dan malah banyak mengakibatkan banjir dan longsor. Ditambah lagi beberapa titik terjadi gempa. Nah Pak, kalau di Indonesia sendiri ini kan kebanyakan bencana itu karena struktur tanahnya, lalu letak geografisnya. Nah sebenarnya mitigasi dan juga penanganan untuk bencana jenis ini tuh seperti apa sih Pak? Tanah longsor dulu yang kita bicarakan. Bagaimana di sana? Lahannya apa? Ada reboisasi, penanaman, terus sistem airnya gimana? Untuk drainase dan lain-lain, apakah itu diperhatikan? Nah, bila mana ada yang kurang, masih minim di situ, itu yang harus dibangun, harus dikuatkan. Nah, terkait kemampuan masyarakatnya kita edukasi bagaimana cara untuk mengevakuasi diri sendiri, lalu mengevakuasi keluarga atau lingkungan sekitar. Dengan kondisi Indonesia sekarang ini, sebenarnya kerawanan bencana apa sih yang akan mengancam nih Pak, dalam tanda kutip mengancam masyarakat Indonesia dalam waktu dekat ini? Ini kita sebagai akademisi juga melihat, memerhatikan dan juga meneliti, mengkaji. Salah satunya tadi adalah tanah longsor, terus juga banjir bandang. Ditambah lagi titik gempa ini mulai aktif gitu. Contohnya beberapa hari, 2 hari yang lalu kemarin di selatan Jawa terjadi gempa. Nah ini yang kita lihat, dikaji di daerah-daerah tersebut banyak kerawanan yang akan mengakibatkan jatuhnya korban. Kalau untuk personil nih Pak yang turun ke lapangan dari badan-badan terkait, sebenarnya cukup nggak sih Pak untuk melakukan evakuasi itu Pak? Oke, kalau untuk Basarnas sendiri bisa dikatakan masih dikatakan minim. Dari personilnya kurang lebih 4.000 untuk menjangkau ratusan jiwa manusia di penduduk Indonesia, sangat-sangat minim sekali. Itu sangat kurang menurut kami. Tapi kami tidak berdiam diri, kami memaksimalkan apa yang kami miliki. Kami melakukan beberapa program-program, ya tadi salah satunya adalah membentuk potensi SAR, terus ada Saka Basarnas, Saka SAR, terus juga ada namanya juga pembentukan RW Siaga SAR. Jadi sebelum terjadi bencana itu masyarakatnya sudah tangguh untuk melakukan evakuasi. Untuk saat terjadi bencana di Indonesia, itu kan ada banyak instansi begitu yang turun tangan. Ada Basarnas, lalu BNPB, lalu juga ada Kemensos seperti itu. Sebenarnya komandonya itu di siapa sih Pak? Itu komandonya kalau di bencana adalah BNPB. Namun di setiap klaster itu memiliki keahlian. Misalnya di bidang pertolongan itu ada Basarnas, di bidang bantuan sosial itu ada Kemensos. Misalnya di bidang infrastruktur itu ada Kementerian PU. Nah, mereka ini bersatu padu. Mereka ini memiliki rencana kontingensi juga masing-masing. Nah, saat mereka memiliki rencana kontingensi atau memiliki rencana-rencana dalam penanggulangan bencana tersebut disatukan, sehingga dalam penanganan bencana tersebut terstruktur dan rapi. Dan tidak jalan sendiri-sendiri gitu Pak ya? Dan jadi satu komando. Baik, terima kasih sekali Pak sudah berkenan untuk berbagi bersama kami. Semoga masyarakat semakin teredukasi akan pentingnya kesadaran akan kebencanaan dan semakin tangguh nih jika terjadi bencana di negara kita. Terima kasih Pak. Terima kasih.